warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Berbagi Ilmu. Jadi video kali ini saya akan memberikan materi kepada taruna-taruni saya yang berada di rumah dengan cara PJJ. Mau tahu PJJ itu apa? PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi saya sebagai dosennya, saya akan memberikan materi lewat pembelajaran jarak jauh. Jadi saya akan menggunakan aplikasi Zoom biasanya untuk berikan dia materi atau belajar, memberikan dia arahan atau gimana sama taruna-taruna saya yang ada di rumah. Jadi kali ini video saya akan memberikan materi sama taruna saya. Jadi untuk taruna-taruni, saya harap bisa lihat video saya nanti ini, soalnya saya nanti akan berikan materi di video ini. Jadi taruna-taruni harus lihat video ini ya. Jadi teman-teman juga yang pengen tahu apa itu yang saya kasih nanti materi, soalnya nanti materi ini saya akan kasih yaitu penanganan muatan, yaitu bagaimana caranya memuat ke atas kapal. Jadi jika teman-teman penasaran apa sih itu penanganan muatan, jadi teman-teman bisa simak video ini ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan dulu untuk taruna-taruni saya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita ya. Kemarin saya udah kasih bab 4. Jadi untuk kali ini saya akan kasih materi bab 5, yaitu pemuatan. Jadi penanganan dan pengaturan muatan di atas kapal menyangkut beberapa aspek, antara lain yaitu prinsip-prinsip penanganan muatan, perencanaan penanganan muatan, pelaksanaan pengaturan muatan. Jadi prinsip penanganan dan pengaturan muatan ini ada 5, yaitu 1. Melindungi kapal, 2. Melindungi muatan, 3. Pemanfaatan ruang muat, 4. Bongkar muat secara cepat, 5. Melindungi ABK dan seluruh. Oke, jadi penjelasan mengenai prinsip-prinsip penanganan muatan ini, yang pertama melindungi kapal. Ya. Jadi melindungi kapal. Jadi saya akan menjelaskan melindungi kapal. Jadi melindungi kapal itu berarti menciptakan suatu keadaan di mana dalam melaksanakan kegiatan penanganan dan pengaturan muatan di atas kapal ya. Jadi senantiasa tetap dalam kondisi yang baik, aman dan layak laut. Untuk dapat mencapai maksud tujuan ini, masalahnya perlu untuk mendapatkan perhatian adalah mengenai pembagian muatan. Jadi di atas kapal itu kita bisa membagi muatan. Jadi tugas untuk membagi muatan itu adalah chief officer, karena tanggung jawab untuk muatan di atas kapal itu adalah chief officer. Jadi teman-teman atau taruna-taruni nanti di saat nanti praktek, taruna-taruni nanti bisa belajar berbagi muatan itu di atas kapal bersama chief officer ya. Jadi ingat untuk masalah muatan di atas kapal yang bertanggung jawab adalah chief officer ya, bukan Olim 2 atau Olim 3. Oke, untuk melindungi kapal mungkin taruna-taruni udah paham ya. Nanti juga saya akan kirim nanti videonya ya. Tenang aja taruna-taruni, walaupun di luar sana saya akan tetap memberikan ilmu. Oke, jadi pembagian muatan secara tegak itu vertikal 1 menyangkut masalah stabilitas melintang. Jadi jika pembagian muatan secara tegak terkonsentrasi pada bagian bawah, terus jika pembagian muatan secara tegak terkonsentrasi pada bagian atas. Jadi pembagian atas bawah dan pembagian atas ya. Oke teman-teman. Oke, ada juga namanya pembagian muatan secara membujur atau longitudinal ya.
Jika pembagian ini secara membujur, terkonsentrasi pada bagian depan dan terkonsentrasi pada bagian tengah ya. Oke. Oke, kita next ke kedua, yaitu melindungi muatan. Jadi, yang dimaksud melindungi muatan adalah menyangkut tanggung jawab pihak pengangkut atau carrier terhadap keselamatan muatan yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Oke, tujuannya dengan aman. Bagaimana muatan sampai ke pelabuhan dengan aman ya teman-teman. Oke, adapun sifat-sifat seperti jenis muatan tersebut sehingga dapat menghindari kerusakan muatan yang diakibatkan oleh ada 9 ya, yaitu keringat kapal, yaitu keringat muatan, yaitu kebocoran, yaitu 4 pergesekan, kelima pergesekan dengan muatan lainnya, penanganan muatan lainnya, penanggasan, terus ada 9 yang terakhir itu pencurian. Oke. Terus agar dapat menghindari, mencegah kerusakan yang dilakukan oleh hal-hal tersebut di atas, maka yang harus dilakukan dengan baik adalah penggunaan penerapan. Yang kedua, peningkatan dan pengamanan. Yang ketiga, pemberian ventilasi. Yang keempat, pemisahan muatan. Oke, taruna-taruni bisa paham ya. Oke, nah langsung ke nomor 3, yaitu pemanfaatan ruang muat semaksimal mungkin. Jadi maksud ini pemanfaat ruang muat semaksimal mungkin. Jadi nanti taruna-taruna di atas kapal bisa melihat sendiri bagaimana pemanfaatan ruang muat semaksimal mungkin, bagaimana cara muat yang di atas kapal itu, pembagian muatan yang misalnya di kapal tanker, di tangki 1, tangki 2, tangki 3 dan seterusnya. Bagaimana caranya biar stabilitas kapal itu tetap terjaga ya. Oke. Jadi hal-hal yang tidak dapat dihindari pada pengaturan muatan ke dalam suatu palka adalah terjadinya broken stock pada tempat-tempat yang antara lain ada 5, yaitu sudut palka, yang kedua palka ujung, yang ketiga di daerah-daerah got, yang keempat pada susunan muatan paling atas, yang kelima di antara muatan-muatan. Oke. Dan melaksanakan kegiatan pengaturan muatan, maka penyebab terjadinya broken stock adalah bentuk palka. Yang pertama bentuk palka, yang kedua bentuk muatan, yang ketiga jenis muatan, yang keempat skill buruh satu pekerja. Oke, kita lanjut ke bagian 4, yaitu bongkar muat secara cepat, teratur dan sistematis. Oke teman-teman, yang dimaksud dengan bongkar muat cepat dan sistematis itu adalah menciptakan suatu proses kegiatan muat yang efisien dan efektif dalam penggunaan waktu secara biaya. Oke, untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, jadi ada 3 yang harus dihindari atau dicegah dalam terjadinya, yaitu long hatch, yang kedua overstock, yang ketiga over carry. Jadi long hatch itu adalah, saya akan menjelaskan lagi. Overstock itu adalah muatan yang seharusnya dibongkar di suatu pelabuhan tujuan yang terhalang oleh muatan lain yang berada di atasnya. Oleh karena itu, maka muatan penghalang harus dipindahkan atau dibongkar terlebih dahulu, lalu membongkar muatan yang maksud akibatnya. Oke. Sedangkan overstock itu adalah muatan yang seharusnya dibongkar di suatu pelabuhan tujuan terhalang oleh muatan lainnya yang berada di atas kapal ini. Dan sedangkan overcarriage itu adalah muatan yang seharusnya dibongkar di suatu pelabuhan tujuan terbawa ke pelabuhan berikutnya atau next port, akibatnya timbul klaim yang sangat merugikan pihak perusahaan pelayaran. Oke, tadi dari tiap penjelasan itu teman-teman bisa nanti dilihat videonya kalau misalnya belum mengerti taruna-taruni saya ya. Yang kelima itu melindungi ABK dan buruh. Yang dimaksud dengan melindungi ABK dan buruh adalah menyangkut atas keselamatan jiwa ABK. Jadi di atas kapal itu bukan cuma muatan aja yang kita selamatkan teman-teman, tapi ABK juga yang kita harus selamatkan, karena tanpa ABK kita tidak bisa kerja dan tidak bisa kerjasama di atas kapal. Kalau kita cuma sendiri nggak bakalan selesai kerjaan kita. Jadi ABK juga harus dilindungi, yang maksudnya itu melindungi ABK dan buruh.
Oke, lanjut ke lanjut pemeriksaan muat. Jadi pemeriksaan muat dilakukan oleh Malim 1 ya. Pemeriksaan muat yang dilakukan oleh Malim 1. Dan jika perlu dengan seorang surveyor adalah orang dari darat naik ke atas kapal untuk menyurvei muatan. Jadi bagian-bagian yang akan diperiksa menggunakan daftar periksa checklist. Jadi teman-teman, ini misalnya nih checklist. Jadi nanti tukang surveyornya ambil checklist. Jadi untuk memeriksa muatan-muatan nanti di atas kapal dia pakai checklist teman-teman. Jadi ada data yang real gimana gitu kan. Oke teman-teman atau taruna-taruna saya, mungkin cukup sekian untuk materi masalah muatan ini. Jadi mungkin taruna-taruna saya bisa melihat video saya nanti di channel berbagi ilmu ini. Nanti saya akan share channel ini di grup kelas Notik 4A ya. Oke taruna-taruni, mungkin sekian dari saya. Oke, jika ada kata-kata yang nggak berkenan yang saya keluarkan barusan, saya minta maaf ya taruna-taruni atau teman-teman yang ada di luar sana. Jadi mungkin sekian dari video saya. Jangan lupa terus support channel saya dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar video-video selanjutnya akan saya bagikan lagi teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.